Rika sangat membenci Emma. Menurutnya, bahkan ibu mertuanya tidak sejahat Emma. Sekarang Rika telah menjadi bos di sini, dia secara alami akan membalas dendam kepada Emma. Di dalam hati Emma dia merasa marah, tapi tidak berani bicara, jadi dia hanya bisa bangun dengan cepat, dan dengan Jessica, pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian bersih, jadi dia mulai berlutut di tanah dan menyeka lantai dengan sekuat tenaga. Setelah semua orang bergerak bebas di sel untuk sementara waktu, penjaga penjara datang dan mulai menelepon. Setelah nama itu dipanggil, penjaga penjara tiba-tiba berkata, "Angelin Dinata, Sahnia Gudono, Ridima Nana, kalian bertiga kembali setelah makan malam untuk menyiapkan dan mengemas barang-barang pribadi kalian, dan kamu bisa melalui formalitas untuk keluar dari penjara sebelum tengah hari ini." Begitu ini keluar, ekspresi Rika tiba-tiba menjadi sangat ngeri. 3 nama yang disebut penjaga penjara adalah 3 tentara wanita dari Front Cataclysmic. Siapa pendukung terbesar Rika di institusi ini? Justru karena efektivitas tempur yang tak tertandingi dari ketiga orang ini, bahwa tidak ada yang berani memprovokasi Rika di sini. Adapun mantan bos penjara itu, yang mencoba menantang otoritas Rika, mereka semua diberi pelajaran yang baik oleh ketiganya. Kemudian, semua orang yang tidak yakin dipukuli dan ditakuti, dan Rika menjadi bos di penjara itu yang memang layak. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa 3 pendukung besar yang mendukungnya untuk menjadi bos di penjara tiba-tiba akan dibebaskan dari penjara. Gugup, dia segera bertanya, "Ada apa? Mereka akan keluar sekarang?" Penjaga penjara tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Terdakwa dalam kasus mereka telah ditarik, dan itu bisa dilakukan hari ini. Mereka akan bebas hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Rika dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, saudaraku Rika, aku meminta dapur untuk menyiapkan susu kedelai goreng untukmu. Kamu bisa mencobanya nanti." Rika tetap di tempat. "Apa susu kedelai goreng?" Dia sangat takut bahwa wajahnya biru dan putih sekarang. Ketiga prajurit wanita itu juga sedikit terkejut, karena perintah yang mereka terima sebelumnya adalah untuk melindungi Rika di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Oleh karena itu, menurut mereka, hanya ketika Rika dibebaskan dari penjara terlebih dahulu giliran mereka. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dibebaskan dari penjara di depan Rika. Mereka bertiga juga sangat jelas bahwa mereka telah membantunya selama ini, dan membangun prestise mutlak di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, tetapi pada saat yang sama, mereka juga membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka bertiga berada di sisi Rika 24 jam sehari, mereka yang dipukuli secara alami tidak berani membuat masalah. Namun, jika mereka bertiga dibebaskan dari penjara terlebih dahulu dan hanya Rika yang tersisa, lalu apakah dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang yang pendendam ini? Tidak ada orang lain yang akan mengatakannya, hanya Emma, yang berada di sel yang sama, mungkin akan membunuh Rika. Rika juga gemetar ketakutan saat ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa semua ini akan datang begitu cepat. Ketika Emma, yang sedang berlutut di tanah dan mengepel lantai, mendengar ini, seluruh orang segera bersorak. Dia tahu betul bahwa payung pelindung Rika di sini terutama berasal dari 2 aspek, dan yang pertama menanggung beban adalah ketiga wanita yang sangat mampu memukul. Yang kedua adalah perawatan khusus yang diberikan penjaga penjara padanya. Dan yang benar-benar mengganggu Emma adalah 3 wanita yang tinggal di sel yang sama. Emma membenci Rika untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar bahwa ketiga wanita itu akan dibebaskan dari penjara, hal pertama yang muncul di benaknya adalah menunggu ketiga wanita itu pergi, dan setelah semua orang selesai, dia akan memukuli Rika sampai mati. Adapun apa yang akan terjadi setelah Rika memberitahu penjaga penjara, Emma benar-benar mengabaikannya saat ini.
Selama periode waktu ini, dia disiksa oleh Rika dalam bentuk yang tidak manusiawi, dan dia hanya ingin bekerja keras untuknya. Alasan mengapa dia ditahan adalah karena dia tahu bahwa dengan ketiga wanita ini, tidak ada gunanya mencoba yang terbaik. Tetapi setelah menunggu ketiga wanita itu pergi, kesempatan putus asa datang. Pada saat ini, Rika merasa panik dan ketakutan memenuhi hatinya, dan dia juga menatap Emma. Ketika dia melihat bahwa Emma diam-diam membidiknya dengan mata yang sangat ganas, Rika hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri 100 kali di mulutnya yang besar. Dia merenung dengan gugup di dalam hatinya, sial, mengapa sekarang menjadi seperti ini? Kalau aku tahu mereka bertiga akan dibebaskan hari ini, kemarin aku akan meminta Tama untuk cepat dan mengeluarkanku dari penjara hari ini. Sudah bagus sekarang Tama sudah memberitahu temannya dan membantuku tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Lalu ketika mereka bertiga pergi, apakah aku akan mati di sini? Pada saat ini, 3 prajurit wanita dari front kataklismik juga sedikit khawatir. Di antara mereka, Angeline, sang pemimpin, mau tak mau berkata kepada Rika, "Saudari Rika, kami pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Rika hampir menangis, dan dia memegang tangan Angeline dengan gemetar, menangis, dan berkata, Angeline, kamu tidak bisa meninggalkanku di sini, Angeline. Jika kamu pergi seperti ini, apa yang akan aku lakukan, Angeline?" Emma dan Jessica, 2 wanita ini, tidak sabar untuk menghabisiku hidup-hidup. Ada orang lain di sel lain. Mereka semua pasti ingin membunuhku. Angeline tak berdaya berkata, "Saudari Rika, aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar begitu cepat, kupikir aku harus keluar lebih lambat darimu. Saat kita pergi, kau harus menjaga dirimu baik-baik atau kamu harus bergegas dan menemukan cara untuk keluar sesegera mungkin." Rika tersedak dan berkata, "Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Bahkan jika aku ingin keluar, aku harus memanggil menantuku terlebih dahulu, dan minta menantuku untuk segera memikirkan cara, tetapi kalian semua pergi sebelum tengah hari ini. Bahkan jika menantu laki-lakiku bisa mengeluarkanku di sore hari, aku khawatir aku tidak akan selamat dari waktu siang hingga sore." Setelah berbicara, dia menatap Angeline dan berkata dengan penuh harap, "Angeline, mengapa kamu tidak bergegas dan melakukan sesuatu? Pergi keluar dan pukul penjaga penjara, atau memukuli beberapa tahanan di depan penjaga, agar kamu bisa dikurung lagi?" Angeline tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Rika, sistem peradilan tidak bekerja seperti itu. Bahkan jika aku memukuli penjaga penjara di sini, itu tidak hanya membuatku di penjara, mereka pasti akan memberitahu polisi terlebih dahulu. Aku tertangkap, dan kemudian polisi akan menuntutku ke pengadilan, dan kemudian pengadilan menghukumku untuk masuk sebelum aku tidak bisa masuk. Lalu ketika aku masuk, diperkirakan 2 hari kemudian." Rika cemas seperti semut di wajan panas, dan terus berputar-putar. Dia menangis dan bergumam di mulutnya, sudah selesai, kali ini aku benar-benar selesai." Berbicara, dia tiba-tiba kembali sadar dan berkata dengan gugup, "Tidak, aku harus bergegas dan memanggil menantuku yang baik dan membiarkan dia dengan cepat menemukan cara untuk menyelamatkanku." Angeline menghiburnya dan berkata, "Saudariku Rika, jangan khawatir dulu jika kamu ingin membuat panggilan telepon, kamu harus menunggu waktu istirahat, atau pergi makan dulu." Rika berkata dengan panik, "Aku memiliki hati untuk mati sekarang, bagaimana aku masih punya mood untuk makan?" Setelah dia selesai berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata di matanya, "Menantuku yang baik, terserah padamu apakah ibu bisa keluar hidup-hidup. Kamu bisa dan kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan ibumu." Ketika Rika dalam keadaan putus asa,
Sementara dia melamun mengambil sarapan di restoran, berita bahwa 3 narapidana yang kuat akan segera dibebaskan dari penjara sudah menyebar ke seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Rika bisa membuat kerajaan di sini terutama karena dia memiliki 3 wanita yang cukup kuat untuk diselewengkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.